NIM 029. Saya Aisyah Kamil dengan akhiran NIM 028. Saya Andini Prayuda Eni Rahmat dengan akhiran NIM 030. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Aisyah Kamil yang berakhiran NIM 028. Saya serahkan kepada Aisyah. Yang pertama, teorema 6.4.1, yaitu garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik ujung lingkaran adalah garis singgung lingkaran. Diketahui, lingkaran O dengan jari-jari OT dan garis QT tegak lurus dengan segmen garis OT. Kita buktikan garis QT adalah garis singgung lingkaran O pada titik T. Pernyataan yang pertama, lingkaran O dengan jari-jari OT, alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, segmen garis OT tegak lurus dengan garis RT. Alasannya pengandaian. Pernyataan yang ketiga, segmen garis OT adalah jari-jari garis singgung RT pada T. Alasannya, jari-jari yang ditarik ke garis singgung pada titik sentuh garis singgung tegak lurus terhadap garis singgung, maka segmen garis OT tegak lurus dengan garis RT. Pernyataan yang keempat, segmen garis OT tegak lurus dengan garis QT. Alasannya diketahui. Pernyataan yang kelima, segmen garis OT tegak lurus dengan garis RT dan segmen garis OT tegak lurus dengan garis QT. Alasannya, dua garis tegak lurus terhadap OT pada titik T. Ini kontradiksi dengan fakta bahwa hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap suatu garis pada suatu titik pada garis tersebut. Pernyataan yang keenam, garis QT adalah garis singgung lingkaran O pada titik T. Alasannya, garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran pada titik ujung lingkaran adalah garis singgung lingkaran. Dari pembuktian tersebut, terdapat dua garis tegak lurus, yaitu segmen garis OT tegak lurus dengan garis RT, dan segmen garis OT tegak lurus dengan garis QT. Hal itu bertentangan dengan fakta bahwa hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap suatu garis pada satu titik pada garis tersebut. Karena itu, garis QT harus menjadi garis singgung lingkaran O pada titik T. Selanjutnya, konstruksi garis singgung ke lingkaran. Konstruksi 8. Untuk membuat garis singgung lingkaran dari suatu titik pada lingkaran. Diketahui lingkaran P dengan titik X pada gambar 6.55. Kita mengonstruksikan sebuah garis singgung WX untuk lingkaran P pada titik X. Pertama, pada gambar yang A, kita membuat lingkaran P dan titik X pada lingkaran P. Pada gambar yang B, kita menggambar jari-jari PX, dan kita memperpanjangnya ke bentuk sinar garis PX. Perpanjang. Lalu kita pindahkan ujung jangka yang semula berada di P ke titik X. Ini. Dan gunakan X sebagai pusat untuk menggambar dua busur yang memotong
sinar garis PX. Yang panjangnya itu kurang dari jari-jari PX, yaitu dua busurnya itu busur Y dan busur Z. Untuk selanjutnya pada gambar yang C, kita selesaikan konstruksi garis lurus terhadap sinar garis PX di titik X dari Y dan Z. Kita tandai busur dengan jari-jari yang panjangnya lebih besar dari XY. Dan muncul titik W ini. Lalu gambar garis WX yang menjadi garis singgung lingkaran P di titik X. Selanjutnya, konstruksi 9 untuk membuat garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Diketahui lingkaran lingkaran Q dan titik luar E. Bisa dilihat pada gambar 6.56. Kita mengkonstruksikan sebuah garis singgung ET untuk lingkaran Q dengan T sebagai titik singgung. Yang pertama, perhatikan lingkaran Q dan titik luar E pada gambar yang A. Lalu pada gambar yang B, kita menggambar segmen garis EQ. Nih. Lalu membuat garis untuk memotong EQ dengan titik tengahnya itu M. Yang ini. Pada gambar yang C, dengan titik pusatnya atau titik tengahnya, MQ ini sebagai jari-jari atau ME juga sebagai jari-jari. Dari itu kita bisa membuat lingkaran ini dengan titik tengahnya itu M. Lalu titik potong lingkaran M dengan titik potong lingkaran M ini dengan lingkaran Q, titik yang ini itu ditunjukkan oleh T dan V. Ini sama ini. Lalu kita bisa menarik segmen garis ET, tuh segmen garis ET, dan maka akan terbentuk garis singgung yang kita inginkan, yaitu garis singgung ET. Selanjutnya, teorema 6.4.2. Dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran kongruen yang mengandung dua sudut pusat yang tidak sama, sudut yang lebih besar bersesuaian dengan busur intercept yang lebih besar. Diketahui lingkaran O dengan sudut pusat sudut 1 dan sudut 2 pada gambar 6.57. Besar sudut 1 lebih dari besar sudut 2. Maka buktikan besar sudut AB lebih dari besar sudut CD. Pembuktiannya, pernyataan pertama, pada lingkaran O, besar sudut 1 lebih dari besar sudut 2. Alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua,
besar sudut 1 sama dengan besar busur AB, dan besar sudut 2 sama dengan besar busur CD. Alasannya, postulat sudut pusat. Pernyataan yang ketiga, besar busur AB lebih dari besar busur CD. Alasannya, substitusi. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya, teorema 6.4.3. Dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran kongruen yang mengandung dua busur yang tidak sama, busur yang lebih besar bersesuaian dengan sudut pusat yang lebih besar. Diketahui pada gambar 5.67, lingkaran O dengan busur AB dan busur CD, besar sudut busur AB lebih dari besar sudut busur CD. Buktikan besar sudut 1 lebih dari besar sudut 2. Pernyataan yang pertama, pada lingkaran O, besar sudut busur AB lebih dari besar sudut busur CD. Alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, besar sudut busur AB sama dengan besar sudut 1. Dan besar sudut busur CD sama dengan besar sudut 2. Alasannya, postulat sudut pusat. Pernyataan yang ketiga, besar sudut 1 lebih dari besar sudut 2. Alasannya substitusi. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teorema 6.4.4 dan teorema 6.4.5. Teorema 6.4.4 berbunyi, dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran yang kongruen mengandung dua tali busur yang tidak sama panjang. Tali busur yang lebih pendek berada pada jarak yang lebih jauh dari pusat lingkaran. Untuk membuktikan teorema 6.4.4, diketahui lingkaran Q dengan tali busur AB dan tali busur CD. Kemudian QM tegak lurus dengan AB, QN tegak lurus dengan CD, dan QN lebih besar dari QM. Buktikan bahwa CD kurang dari AB. Pembuktian yang pertama, lingkaran Q dengan tali busur AB dan CD. Selanjutnya, QM kita beri nama A, QN kita beri nama C, kemudian MB kita beri nama B, dan NC kita beri nama D. Alasannya diketahui. Kemudian yang kedua, QA kongruen dengan QB. Mohon maaf, sebelumnya kita gambar jari-jari, yaitu jari-jari QA, kemudian jari-jari QB, jari-jari QC, dan jari-jari QD. QA sehingga QA kongruen dengan QB, kongruen dengan QC, dan kongruen dengan QD. Alasannya, semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Selanjutnya, yang ketiga, QM tegak lurus dengan AB, dan QN tegak lurus dengan CD. Alasannya diketahui. Yang keempat, segitiga QMB dan segitiga QNC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di M dan di N. Alasannya diketahui pada gambar 6.60. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat pada segitiga QMB, untuk mencari hipotenusa kita menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga pada segitiga QNC. Untuk mencari panjang hipotenusa, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Kemudian, pernyataan yang keenam. Dari pernyataan yang kelima tadi, kita bisa mendapatkan B kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan D kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi C kuadrat.
Alasannya sifat pengurangan dari persamaan. Selanjutnya yang ketujuh, Qn lebih besar dari Qm. Tadi kan sudah diketahui bahwa Qn itu sama dengan C dan Qm itu sama dengan A. Maka dapat kita ketahui bahwa Qn lebih besar dari Qm sama dengan C lebih besar dari A. Bisa kita tulis juga C kuadrat lebih besar dari A kuadrat. Nah, kemudian dari pertidaksamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi negatif C kuadrat dikurangi negatif A kuadrat. Selanjutnya, pernyataan yang ke-8. Kita tulis dari pernyataan ke-6 ini, R kuadrat dikurangi C kuadrat kurang dari R kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui, R kuadrat dikurangi C kuadrat itu kan tadi D kuadrat, dan R kuadrat dikurangi A kuadrat itu kan B kuadrat. Jadi dapat kita tulis D kurang dari B, sehingga 2D kurang dari 2B. Alasannya sifat pengurangan dari pertidaksamaan dan disubstitusi. Kemudian pernyataan yang terakhir, AB itu kan sama dengan AM ditambah MB. Tadi kan diketahui bahwa MB itu sama dengan B, jadi kita bisa sebut juga AM itu sama dengan B, sehingga AB sama dengan B ditambah 2B sama dengan 2B. Begitupun juga dengan CD. CD sama dengan CN ditambah ND. Karena ND kita tadi sudah sebut D, maka CN kita bisa sebut D juga, sehingga CD sama dengan D ditambah 2D sama dengan 2D. Sehingga CD dikurangi AB. Terbukti teorema 6.4.4. Dari pernyataan yang ke-8 tadi itu kan 2D kurang dari 2B. Nah, sedangkan 2D ini kan CD dan 2B ini AB, sehingga teorema ini terbukti. Selanjutnya, teorema 6.4.5 yang berbunyi, dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran yang kongruen mengandung dua tali busur yang tidak sama panjang. Tali busur yang lebih dekat ke pusat lingkaran memiliki panjang yang lebih besar. Untuk pembuktiannya, diketahui lingkaran Q dengan tali busur AB dan tali busur CD. Kemudian QM tegak lurus dengan AB, QN tegak lurus dengan CD, dan QM kurang dari QN. Buktikan bahwa AB lebih besar dari CD. Pernyataan yang pertama, lingkaran Q dengan tali busur AB dan CD. Alasannya diketahui. Kemudian segmen garis QM kita sebut dengan A, kemudian segmen garis QN kita sebut dengan C, dan segmen garis MB kita sebut dengan B, dan segmen garis NC kita sebut dengan D. Alasannya diketahui pada gambar 6.60. Selanjutnya kita gambar jari-jari lingkaran dari gambar B ini, yaitu jari-jari QA, jari-jari QB, jari-jari QC, dan jari-jari QD. Nah, sehingga QA kongruen dengan QB, kongruen dengan QC, dan kongruen dengan QD. Alasannya, semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Pernyataan yang ketiga, QM tegak lurus dengan AB, dan QN tegak lurus dengan CD. Alasannya diketahui. Kemudian, pada gambar 6.60 yang bagian B ini, dapat kita lihat bahwa segitiga QMB dan segitiga QNC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di M dan di N. Kemudian, sama seperti teorema sebelumnya, untuk mencari panjang hipotenusa dari segitiga QMB dan QNC ini kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana yang berbunyi R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat untuk segitiga QMB. Sedangkan untuk segitiga QNC, R kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Selanjutnya dari pernyataan kelima ini, kita
bisa mengetahui nilai B kuadrat, yaitu B kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi A kuadrat, dan D kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi C kuadrat. Alasannya sifat pengurangan dari persamaan. Selanjutnya, pernyataan yang ketujuh, Qm kurang dari Qn. Nah, tadi Qm itu tadi kan A, sedangkan Qn itu C, sehingga A kurang dari C. Dapat kita tulis juga A kuadrat kurang dari C kuadrat. Pernyataan ketujuh ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi negatif A kuadrat lebih besar dari negatif C kuadrat. Kemudian dari kedua ruas ini kita tambahkan dengan R kuadrat, sehingga menjadi R kuadrat dikurangi A kuadrat lebih besar dari R kuadrat dikurangi C kuadrat. R kuadrat dikurangi A kuadrat ini tadi kan B kuadrat, sesuai dengan pernyataan yang ke-6. Sedangkan R kuadrat dikurangi C kuadrat sama dengan D kuadrat. Sehingga dapat kita tulis juga B kuadrat lebih besar dari D kuadrat itu sama dengan B lebih besar dari C. Maka 2B lebih besar dari 2D. Alasannya sifat pengurangan dari ketidaksamaan, kemudian disubstitusi. Kemudian pernyataan yang terakhir, AB sama dengan AM ditambah MB. Karena MB kita beri nama B tadi, maka AM juga kita bisa sebut dengan B, sehingga AB sama dengan 2B. Begitupun juga dengan CD, yaitu CN ditambah ND. CD sama dengan 2D. Sehingga AB lebih besar dari CD, terbukti teorema 6.4.5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Baik, selanjutnya adalah teorema 6.4.6 yang berbunyi dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran kongruen yang berisi dua tali busur yang tidak sama. Tali busur, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan, yang berbunyi dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran kongruen yang berisi dua tali busur yang tidak sama, tali busur yang lebih panjang bersesuaian dengan busur minor yang lebih besar. Nah, untuk penjelasan busur minor itu kan sudah dijelaskan di hitungan yang sebelumnya. Di sini untuk pembuktiannya diketahui lingkaran O dengan tali busur AB lebih besar dari tali busur CD. Nah, buktikan besar busur AB lebih dari besar sudut CD. Pembuktiannya untuk pernyataan pertama, lingkaran O dengan tali busur AB lebih besar dari tali busur CD. Alasannya diketahui. Untuk pernyataan yang kedua ini, di daftar B, kita tarik dulu jari-jari dari lingkaran, yaitu segmen garis OA, segmen garis OB, segmen garis OC, dan juga segmen garis OD. Sehingga di pernyataan kedua bisa kita tulis segmen garis OA kongruen dengan segmen garis OB, kongruen dengan segmen garis OC, kongruen dengan segmen garis OD, sama dengan jari-jari dari lingkaran. Alasannya diketahui pada gambar dan semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Untuk yang ketiga, pada gambar C, OB sama dengan OD. Ini di gambar yang C ini, OB sama dengan OD. Karena alasannya karena posisinya berhimpit. Kemudian besar sudut AOB sama dengan besar sudut AOC ditambah besar sudut COB. Terus alasannya postulat penjumlahan sudut. Kemudian kita substitusi. Besar sudut AOB lebih dari besar sudut COB. Maka besar sudut AOB lebih besar dari besar sudut COD. Alasannya substitusi. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, besar sudut AOB tadi lebih besar dari besar sudut COD. Maka besar busur AB lebih dari besar sudut CD. Alasannya karena busur yang lebih besar dalam lingkaran bersesuaian dengan sudut yang lebih besar. Maka terbukti teorema 6.4.6. Selanjutnya, dalam teorema 6.4.7
Bunyi dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran kongruen yang berisi dua busur minor yang tidak sama, busur minor yang lebih besar bersesuaian dengan tali busur yang lebih panjang dan terkait dengan busur tersebut. Untuk pengertiannya, next. Diketahui lingkaran O harusnya dengan tali busur AB dan CD dan besar sudut AB lebih dari besar busur AB lebih dari besar busur CD. Buktikan segmen garis AB tali busur AB lebih dari tali busur CD. Di pernyataan yang pertama, lingkaran O dengan tali busur AB dan CD dan besar sudut AB lebih dari besar sudut CD. Alasannya diketahui. Kemudian pada pernyataan yang kedua ini, sama seperti cara yang tadi, kita tarik dulu garis yang jadi jari-jari, yaitu OA, OB, OC, dan OD. Maka pada pernyataan yang kedua, kita bisa tulis segmen garis OA kongruen dengan segmen garis OB, kongruen dengan segmen garis OC, kongruen dengan segmen garis OD, sama dengan jari-jari pada lingkaran O. Alasannya diketahui pada gambar B, dan semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Untuk yang ketiga, besar busur AB lebih dari busur CD. Maka besar sudut AOB lebih dari besar sudut COD. Alasannya ada di teorema 6.4.2. Lalu untuk pernyataan yang keempat, kita lihat pada gambar C. Di gambar C ini, OB sama dengan OD. Ini karena kita rotasikan ini yang di sini ke arah sini. Jadinya nanti berhimpit. Kemudian setelah kita rotasikan dan ketahui bahwa OB berhimpit dengan OD, maka segitiga COD adalah segitiga sama kaki. Maka besar sudut C ini sama dengan besar sudut ODC. Nah, ini. Alasannya karena tadi OB dan OD posisinya berhimpit dan definisi dari segitiga sama kaki. Kemudian untuk pernyataan yang kelima, pada segitiga COD, ini segitiga COD, besar sudut COD ditambah besar sudut C ditambah besar sudut ODC sama dengan 180 derajat. Alasannya jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian besar sudut C ditambah besar sudut ODC itu pasti kurang dari 180 derajat. Nah, di sini tadi kan di pernyataan 4, besar sudut C dan besar sudut ODC ini dikatakan bahwa sama. Maka bisa ditulis 2 besar sudut C kurang dari 180 derajat. Nah, setelah kita hitung, maka besar sudut C kurang dari 90 derajat. Dan pernyataan ini diketahui bahwa besar sudut C itu kan kurang dari 90 derajat. Maka kita perlu membuat sebuah garis tinggi di lingkar di segitiga ini, kemudian diberi titik E ini di sini. Lanjut ke pernyataan ke-6. Pada gambar D, segitiga DCE tadi yang ini kecil ini adalah segitiga siku-siku di C dengan sisi miring ED sama dengan EB. Nah, ini alasannya karena definisi segitiga siku dan ED sama dengan EB tadi diketahui berhimpit. Kemudian, maka EB lebih dari CD ini adalah sisi miring segitiga siku-siku lebih dari sisi alasnya. Jadi sisi ED tadi itu kan sisi miringnya, terus yang EC sama
itu kan alasnya. Kemudian di pernyataan yang ke-7, AB sama dengan AE ditambah EB. Dan AE itu pasti lebih besar dari 0. Maka AB lebih dari EB. Itu alasannya postulat penjumlahan segmen. Dari ini pernyataan 1, pernyataan 2 ini kita gunakan sifat transitif yang kemudian menghasilkan pernyataan ke-8, yaitu AB lebih dari CD. Maka terbukti teorema 6.4. Next. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan untuk Pak Ibotul Nawaroh pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Bisa ditunjukkan slide berapa ya? Yang itu, teorema 6.4.4. Iya, itu izin bertanya ya, itu kan bunyi teoremanya gini. Dalam sebuah lingkaran atau dalam lingkaran yang kongruen yang mengandung dua tali busur yang tidak sama panjang, itu kan tali busur AB dan juga tali busur CD. Nah, di sini yang harus dibuktikan itu tali busur yang lebih pendek itu berada pada jarak yang lebih jauh dari pusat lingkaran. Nah, jarak tali busur, berarti kan yang dibuktikan itu bukannya itu ya, Qn lebih kecil dari Qn itu lebih besar atau lebih jauh dari Qm. Maksudnya Qn itu lebih besar dari Qm. Itu pembuktian yang tadi. Coba slide selanjutnya. Slide 11. Iya, Di ini sini sudah slide 11. Ya, di sini kan yang dibuktikan itu CD lebih besar dari AB. Nah, tapi kan teorema 6.4.4 itu yang harus dibuktikan itu bukannya jaraknya ya, maksudnya jarak tali busur dengan titik pusatnya, di mana jarak tali busur dengan pusatnya itu kalau tali busur AB diwakilkan dengan garis QM dan jarak garis CD itu diwakilkan dengan garis QN. Jadi maaf nih ya, kalau berbeda pendapat. Jadi menurut saya yang diketahui itu mungkin CD itu lebih kecil dari AB dan yang harus dibuktikan itu QN lebih besar dari QM. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab ya. Iya. Ini tadi kan pada teorema 6.4.4 berbunyi mengandung dua tali busur yang tidak sama panjang. Tali busur yang lebih pendek berada pada jarak yang lebih jauh dari pusat lingkaran. Berarti kan tali busurnya kan seperti yang ada di gambar ini, kan tali busurnya AB sama CD. Nah, tali busur yang lebih pendek itu berada pada tali busur yang lebih pendek berada pada jarak yang lebih jauh dari pusat lingkaran. Nah, itu menurut kelompok kami, itu kita harus membuktikan bahwa CD ini kurang dari AB, karena kan dari teoremanya 6.4.4 ini sudah dijelaskan bahwa tali busur yang lebih pendek itu jaraknya lebih jauh dari pusat lingkaran, begitu. Jadi bukan mencari QN ataupun QM-nya. QN ini kan mewakili jarak dari CD ke titik pusat lingkaran, sedangkan QM ini mewakili jarak tali busur AB ke Q gitu. Jadi menurut saya kita harus membuktikan bahwa CD kurang dari AB begitu.
Iya, itu cuma ingin menyampaikan perbedaan pendapat saja. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak betul soal pertanyaannya. Kemudian pendapat Nadia dipersilahkan. Baik, mungkin suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar. Ya, terima kasih izin bertanya. Mungkin pada slide 4. Mohon maaf, slide berapa? 4. Ya, di sini. Ini kan apa namanya garis RT ini kan sama-sama tegak lurus dengan garis kita ya. Nah, itu kenapa kok yang dipilih jadi garis singgungnya itu yang kita? Ya, mungkin seperti itu. Bisa dijelasin lagi ya, mungkin saya masih agak bingung gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Nah, kenapa yang dipilih itu kita? Karena sudah diketahui bahwa lingkaran O dengan jari OP, terus tegak lurus dengan OP. Gitu. Terus, kok kita pilih yang kita juga? Karena RT ini kan, ini posisinya sebagai pendidikan saja. Seperti itu. Oh iya, berarti semisal RT itu titiknya nggak tepat di T atau misal bergeser itu berarti dia juga bisa jadi garis singgungnya juga ya berarti ya? Maksudnya bergeser itu nggak di titik T gitu lah. Iya, sama-sama di garis lingkaran itu cuman nggak di T. Berarti itu RT-nya itu mungkin bisa jadi garis singgung juga atau enggak ya? Oh, bisa, tetap bisa, tapi nggak di titik T. Ini kan gitu. Oh iya ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ayah. Selanjutnya mungkin dari Yulia Julaika, persilahkan. Terima kasih. Mohon diperlihatkan slide 13. Ya, yang ini. Itu kenapa ya? Kenapa kok dikali -1? Padahal kan nggak ada pengaruhnya gitu. Kenapa kok bilang nggak ada pengaruhnya? Karena pada kolom 8 itu kan apa ya? Kembali ke positifnya gitu. Mana sih? Kenapa kok dikali -1? Coba itu, Joyce. Yang kolom nomor 7. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab ya. Jadi ini kenapa kedua ruas ini dikalikan -1 karena untuk membuktikan bahwa AB ini lebih besar dari CD. Nah, kalau misalnya nggak dikalikan 1 ya, jadinya kan nanti R kuadrat dikurangi A kuadrat kurang dari R kuadrat dikurangi C kuadrat. Maka dapat dihasilkan B kurang dari D. Dan 2B kurang dari 2D. Nah, sedangkan AB tadi itu kan AM ditambah MB, di mana AM ini kita sebut B dan MB juga kita sebut B, maka AB sama dengan 2B. Begitu juga dengan CD sama dengan 2D. Jadi nanti kalau nggak dikali -1, hasilnya 2B kurang dari 2D, tidak sesuai dengan teorema yang ingin dibuktikan. Seperti itu. Berarti yang kolom nomor 8 itu bisa ditulis begini, R kuadrat min A kuadrat lebih besar R kuadrat min C kuadrat. Atau masih tetap kayak gini. Soalnya kan gasal nomor 7 itu kan min A kuadratnya itu kan udah menjadi min A kuadrat. Begini, setahu saya, mohon maaf jika salah ya, kalau dikurangi -1, tandanya juga berubah, begitu. Jadi berpengaruh ke bawahnya, seperti itu.
Apakah bisa diterima? Bisa-bisa. Berarti yang satunya itu cuma menunjukkan lebih besar, lebih kecil, lebih besar gitu aja. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kemudian dipersilahkan untuk Alfianto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 15. Mungkin bisa ditunjukkan. Ya, di sini. Saya izin bertanya, apakah mungkin ya jika segmen garis OC itu merupakan bisektor dari sudut BOD? Karena kan kemungkinan jika kita ditarik garis pada garis BC itu sehingga terbentuk tali busur BC, maka segitiga BOC juga kongruen dengan segitiga COD. Bagaimana menurut kelompok penyaji? Apakah sudah dipahami? Baik, sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab ya. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jadi menurut kelompok kami tidak, karena seperti bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh kelompok 9, bahwa OC ini disebut bisektor jika dan hanya jika busur BC kongruen dengan busur DC. Nah, di sini kita tidak tahu bahwa panjang busur BC dan panjang busur CD itu berapa, kita tidak tahu. Jadi, OC tidak bisa dikatakan bisektor dari sudut BOD itu tadi. Oh gitu, jadi Bagaimana? kita harus mengetahui panjang segmen garis dari BC ya, atau tali busur BC ini. Kemudian bisa menentukan kedua segitiga itu kongruen apa tidak, seperti itu. Iya, betul seperti itu. Oh iya, baik. Jawaban dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin lagi? Ya, sudah tidak ada. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Toto Banas. Ya, baik. Ya, ini di buku ini nih tampak penyajiannya tidak urut ya, pada bab-bab akhir ini. Mestinya ketika dia berbicara garis singgung, berbicara garis singgung itu sekaligus dibicarakan definisinya dulu, apa sih yang dimaksud garis singgung. Tidak cukup menyinggung lingkaran saja, tetapi teorema 641 ini harus didahulukan, bahwa garis singgung itu garis yang tegak lurus dari jari, itu harus di awal. Makanya tadi Pak Toto membuktikan teorema sebelumnya menggunakan ini, karena lebih mudah justru kalau itu di depan. Kemudian kalau konstruksi itu tidak apa-apa, menyajikannya lalu mengkonstruksi, ya mengonstruksi sendiri gitu, melukiskan itu, melukis, kelompok melukis gitu, tidak apa-apa sebenarnya. Ini jadi kelihatan kalau di akhir mereka menyajikan tidak lagi urut. Dalam pembuktian soal ujian atau kuis itu tidak usah diperhatikan nomor teorema, tapi yang penting bunyi saja. Misalnya garis singgung adalah garis yang tegak lurus dari jari, ya itu sudah dipakai di mana saja boleh, karena kan memang sudah kita bicarakan. Kalau yang tadi melihat urutan ini, ya, Pak Toto mestinya tidak boleh menggunakan teorema 641, tapi sesungguhnya ya itu yang janggal. Ya. Penyajian buku ini menjadi tidak konsisten, tidak urut. Mestinya kan menyajikan itu memberikan kemudahan. Teorema berikutnya
dibuktikan dengan teorema sebelumnya, nah itu kan memberikan kemudahan harusnya begitu. Seperti berbicara sudut pusat, yang diselesaikan mestinya sudut pusat ya sudut pusat gitu, sehingga ada bahwa kalau sudut pusatnya lebih kecil tentu busur yang di depannya ya lebih pendek, lebih kecil, mesti begitu ketika berbicara sudut pusat diselesaikan. Buku ini kan enggak ini. Juga sudut pusat sudah bicarakan, terakhir berbicara busur di depan sudut pusat. Enggak. Yo ketika kemarin bicara sudut pusat karena memang hubungannya sudut pusat dengan busur di depannya, sudut keliling juga busur di depannya loh, begitu itu menjadi satu kesatuan untuk dibicarakan secara tuntas, selesai gitu baru masuk ke bab berikutnya. Oke lah, biar buku ini begitu. Kalau kritikan Mbak Toto, tapi nanti kalau soal ujian sudah tidak usah diperhatikan urutan, sehingga apa yang sudah diketahui, pengetahuan yang sudah diketahui bisa digunakan. Nah, baik. Teorema itu selalu implikasi. Jadi kalau menulis teorema mesti ada jika, ada maka. Ya, selalu kalau tidak ada jika, tidak ada maka itu bisa definisi. Bisa definisi. Koroleri itu juga jika maka. Kemudian apa itu hasil sampingan itu apa namanya? Postulat, nah itu juga jika maka. Kecuali kalau definisi itu implikasi. Seperti garis singgung ini bisa jadi definisi, artinya apa? Garis yang tegak lurus jari-jari adalah garis singgung. Garis singgung adalah garis yang tegak lurus jari-jari. Jadi bisa jadi definisi itu, bisa berlaku bolak-balik gitu. Garis yang tegak lurus jari-jari. Jadi garis singgung adalah garis yang tegak lurus jari-jari. Karena berimplikasi garis yang tegak lurus jari-jari adalah garis singgung. Nah, gitu berlaku bolak-balik. Sehingga tidak perlu dibuktikan. Karena definisi lalu bisa digunakan untuk bukti-bukti teorema yang lain. Baik, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi teorema harus dinyatakan jika maka, seperti apa yang ditanyakan yang terakhir barusan. Baik, Kortul, mumpung saya ingat, teorema 631. Coba kita baca teoremanya. Bunyi teoremanya. Wano ya 6. Siapa barusan? Oh ini ding. Alfiyatul slide 15. Nah, dalam sebuah lingkaran ini teorema, jadi mesti di depannya dalam itu jika. Jika dalam sebuah lingkaran, baik itu lingkarannya kongruen atau tidak. Nah, jadi ini dalam sebuah lingkaran, ya itu kan bisa saja kongruen, bisa saja tidak, gitu ya. Makanya ada tahu di situ. Yang berisi dua tali busur yang tidak sama, karena tidak sama, nah tali busurnya itu tentu ada yang panjang, ada yang pendek. Tali busurnya karena tidak sama. Koma itu maka begitu itu. Maka tali busur yang panjang bersesuaian dengan busur yang besar, yang panjang. Slide 15. Berapa yang tadi yang terakhir tadi ya? Mohon maaf Pak, yang Alfi tentang slide ini, tanya di gambar ini.
yang jarak, oh iya, yang jarak tadi siapa? Gambar ini Pak, di gambar ini. Oh ini enggak. Ya ini tidak ada. Jawabannya presenter sudah betul, artinya belum tentu belum tentu bisektor. Yang jarak tali busur terpendek, terpanjang jarak. Kalau busurnya lebih panjang, jaraknya lebih pendek gitu, ke pusat. Mana teorinya? 6.4. 64 berapa ya? 644 Bapak. Oh iya 64. Oh iya ini sudah saya tanya. Iya ding. Penanya pertama yang tadi ya. Baik, betul. Dalam sebuah lingkaran manapun, kongruen atau tidak kongruen, yang mempunyai yang mengandung dua tali busur yang tidak sama, jadi tali busurnya tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek tali busurnya, itu. Maka itu tali busur yang pendek itu berjarak lebih jauh dari pusat, itu yang harus dibuktikan. Jadi betul apa kata itu. Karena teorema ada jika ada maka, ya ada jika ada maka. Kita kembali ke barusan teoremanya. Nah, ya kemudian ini membuktikannya ya. Jadi betul diketahui tali busur yang beda panjangnya gitu, sudah betul. Diketahui dua tali busur yang beda panjangnya, sudah betul ini, ya. Ini diketahui nih, ini yang diketahui dengan ini beda. Nah ini diketahui. Lalu ini kan ada koma ini. Ini kan ada koma. Nah, maka lo gitu. Tali busur yang lebih pendek lah yang ini berada pada jarak yang lebih jauh. Iyakah lo gitu. Jadi yang disuruh buktikan memang ininya. Iyakah ini lebih jauh dari ini gitu. Itu betul pertanyaannya. Apa-apa. Nah kemudian ya pembuktiannya ya pakai Pitagoras itu betul, sudah mengarah ke Pitagoras. Ini diambil ya, ini kan siku, karena jarak itu mesti siku, jarak terpendek. Ini diambil, ini siku. Jarak itu adalah penghubung terpendek. Penghubung terpendek itu yang siku, nah itu diambil. Lalu pakai Pitagoras. Nah, sekarang ini dari Pitagorasnya. Jari-jari sama dengan jari. Ini analogi. Kuadrat sisi miring. Nah, ini ya. Dari segitiga yang ini. Nah, kemudian 6 ini saya ganti. Yang ini 4 tambah 2. Yang ini 5 tambah 1. Kan tandanya masih sama dengan. Nah, sekarang 4 ini saya kurangi yang lebih kecil. Yang kiri ini saya kurangi yang lebih kecil dari yang kanan. Kira-kira tandanya nanti akan jadi apa? Ini saya kurangi lebih kecil. Ini saya kurangi 2. Nah, yang ini saya kurangi 3. Nah, gini. Tandanya jadi apa? Masa tetap sama kan enggak ya? Tidak, Pak. Ya, Bapak. Iya. Tandanya jadi? Lebih besar dari. Iya, betul. Jadi yang dikurangi lebih kecil, itu menjadi lebih panjang gitu. Jadi menggunakan itu sebenarnya. Jadi kan tadi ketemu bahwa katakanlah
R kuadrat sama dengan R kuadrat, kan gitu. Nah, kemudian yang satunya ini misalnya ini A, ini B, gitu ya. Kemudian yang ini C, ini D lah gitu. Sini A kuadrat tambah B kuadrat, nah gitu. Ini main kesamaan. Kemudian yang sini C kuadrat tambah D kuadrat, nah, Pitagoras itu. Karena pada jari-jari itu kan segitiganya siku jarak. Nah sekarang kalau kesamaan ini yang kiri, ini kan sebuah bilangan, ini berbicara panjang luas garis. Kalau yang kiri ini saya kurangi lebih sedikit dari yang kanan, nah, maka timbangan ini menjadi berat yang gitu, yang mengurangnya lebih sedikit, dikurangi lebih sedikit lebih, nah gitu. Sehingga nanti siapa lah tampak, ya, jadi tampak lebih pendeknya. Pakai itu sebenarnya tuh. Bukan berarti ini salah, cuman ini tadi kan mengartikan teoremanya saja yang kurang. Oke. Oh ya, slide 15 sudah. Slide 13 ada apa ini? Slide 13 dari pertanyaan Yulia ini ada. Oh ya itu. AP, iya ini yang salah yang ditanyakan. Lingkaran Q tali busurnya, oh iya, ini tali busurnya, iya tadi. Lalu jaraknya, ya jarak ini masuk jarak, tegak lurus. Nah ini yang dibuktikan ini, yang dibuktikan. Jadi salah itu ya. Oke, tidak apa-apa. Saya kira ada itu. Oh ya, kalau teorema 642, 643 itu buktinya mirip-mirip karena cuma dibalik saja. 644, 645 itu juga dibalik saja. Ya, saya kira tidak ada lagi. Mungkin ada yang dari penanya atau dari penyaji ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Pak Toto. Silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Iya, apa Andini? Oke, terima kasih. Jadi kalau di buku itu ya Pak, kalau yang teorema 6.4.5 itu diketahuinya QM kurang dari QN dan disuruh membuktikan bahwa AB lebih besar dari CD. Begitu, Bapak. Iya, mana bunyi teoremanya mana? Teoremanya. Bolak-balik memang. Iya, memang bolak-balik memang beda. Ini satunya 644, memang beda. Dalam sebuah lingkaran, baik kongruen atau tidak, yang mengandung tali busur yang beda, nah ini tali busur yang beda, tali busur yang lebih dekat, berarti memang jaraknya yang diketahui, tali busur lebih dekat ke pusat lingkaran memiliki lah ini yang harus dibuktikan. Ya, betul memang sudah ini ya. Betul. Dalam sebuah, jadi betul penyaji ini 645 ya, 645 bukan yang 644, 645. Jadi saya ulangi, bukan yang 644 tapi yang 645. Ya, ini temannya memang 644. Yang 645 ini. Dalam sebuah lingkaran kongruen atau enggak yang memuat dua tali busur yang tidak sama panjangnya. Jadi ini tidak sama panjangnya. Nah, ini
tali busur yang lebih dekat ke pusat lingkaran. Jadi ini diketahui lebih dekat, memiliki lah ini panjang yang lebih besar. Apakah iya? Loh gitu. Jadi jaraknya diketahui, buktinya apa? Tali busurnya yang mana yang lebih jaraknya lebih jauh, itu terbuktikan. Jadi betul bahwa CD. Nah, coba yang 644 kan beda. Yang 644 coba. Kalau yang ini kan jaraknya yang diketahui. Nah, 644. Dalam sebuah lingkaran kongruen atau tidak, dua tali busur yang tidak sama. Oke, ini dengan ini. Nah, tali busur yang pendek, nah ini diketahui tali busur yang pendek. Tali busur yang pendek berada pada jarak yang lebih jauh. Ini apa iya loh? Ini di sini. Tali busur yang pendek berada pada jarak yang lebih jauh dari pusat. Apa iya gitu? Berada pada jarak yang lebih jauh. Nah, sehingga R-nya yang diketahui. Apa yang ditanyakan? Apa betul yang pendek itu jaraknya lebih jauh dari pusat? Itu ini yang ditanyakan. Beda kalau yang 65 justru jaraknya diketahui, kalau yang 64 itu justru jaraknya yang ditanyakan. Karena memang sama-sama di lingkaran ini ada tali busur, sama-sama ada tali busurnya. Nah, coba lalu orang mengatakan, oh satunya, oh yang panjang itu lebih dekat ke pusat. Itu. Lalu terima yang lain mengatakan, oh yang dekat dengan pusat itu yang panjang, loh gitu. Jadi tentang jaraknya, tali busurnya ini diketahui. Tentang jaraknya ini yang ditanyakan. Tali busur 2. Oh yang panjang itu lebih dekat. Iya tah? Kemudian yang satunya, yang lebih dekat itu yang panjang. Iya tah? Nah, yang panjang, jadi dekatnya diketahui. Apa iya itu yang panjang? Oh yang panjang itu lebih dekat. Iya tah? Oh, berarti panjangnya diketahui, dekatnya ditanyakan. Ya gitu. Itu bedanya dua teori. Oke, Bapak, terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, baik, kalau tidak ada, kita bicarakan tentang kuis ya, kuis. Ya, kuisnya itu yang jam 6 itu, karena nanti kan kuis bisa saya buka lalu saya tinggal nyapu-nyapu kan bisa. Jadi bisa jam 6 hari Selasa itu ya, hari Selasa. Karena kuis saya pasang tidak bisa dibuka sebelum jam 6 karena hidden. Nanti akan saya hidden. Tapi di situ ada kata-kata kuis sama isinya hidden. Nah, jam 6 insya Allah saya buka. Dan ini kuis ini 1,5 jam, walaupun waktunya lama. 1,5 jam, mungkin paling banyak 2 soal. Dari materi, kan ini mulainya kan bab 5. 51, 52, 53, 54. Yang 55, 56 ini nanti ikut bersama-sama yang 6 ini, 61, 62, 63, 64. Ikut bersama ini mungkin di hari Jumat. Ya, seperti ini mungkin ya. Itu kalau mau dibilang UAS ya bolehlah itu yang UAS. Tapi yang Selasa itu kuis ya, Selasa. Yang jam 6 itu.
51, 52, 53, 54, soal paling banyak 2. Kalau toh soalnya 1 ya 2 pertanyaan, gitu, pokoknya ada 2 pertanyaan. Waktunya panjang, tapi waktu itu tidak ada toleransi. Begitu terlambat 1 detik, pasti cuma dijawab Anda terlambat 1 detik. Tapi file tidak bisa masuk sudah. Jadi perhatikan apapun yang telah diperoleh sebelum waktunya habis, mepet-mepet, dan diunggah, diantisipasi, jangan-jangan mau diunggah kok muter-muter begitu, akhirnya terlambat, malah tidak masuk nanti. Ya, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Soalnya kalau yang luring itu, yang luring dosennya bisa dikejar. Dosennya sambil jalan masuk ruang dosen, Pak ini Pak, gitu masih bisa diterima. Ini daring ya, komputernya sudah saya setting, waktu tidak ada toleransi. Mau setelah 1 jam lalu diunggah juga bisa. Baru 5 menit diunggah juga bisa. Bisa, komputer. Cuma yang tidak bisa kan melebihi, itu tidak bisa diunggah. Kalau waktu toleransi tidak saya buang, ya biasa, masih ada, bisa unggah, cuma ada kata-kata terlambat berapa menit, saya rasa ngitung itu sudah. Pokoknya ya terlambat tidak bisa masuk, gitu aja sudah. Jadi kalian harus paham itu. Tidak ada alasan loh ya. Saya karena saya tidak bisa memasukkan pekerjaan kalian. Pak, listrik di rumah mati, ya, itu sekarang itu harus diantisipasi. Bagaimana menggunakan internet yang sewaktu-waktu kalau listriknya mati, tapi masih tetap jalan bisa mengunggah. Ya, ini kalau saya di rumah itu, walaupun saya pakai WiFi itu kan ada chargernya. Chargernya akan dicolokkan ke listrik. Chargernya itu 12 volt itu ternyata. Sehingga saya punya aki sepeda motor yang 12 volt itu. Sudah saya beri jack. Begitu listrik mati, jack chargernya WiFi saya lepas, saya masuki jacknya aki yang sepeda motor 12 volt itu. Jalan lagi internetnya. Internetnya jalan lagi. Ya, itu antisipasi saja. Ya baik, ada yang ingin ditanyakan? Jadi 51, 52, 53, 54. Ya, nanti akan saya setting. Oh iya, hampir lupa ini. Sebentar. Tugas-tugas, ternyata saya sulit mencari tugas yang dicampur dengan Pak Santo itu. Kan tugasnya campur itu tempatnya ya. Nah, gini, tugas ada revisi atau tidak ada revisi. Syukur kalau ada revisi, ya diunggah ulang ya, diunggah ulang sesuai dengan tanggal penyajian. Wah, saya tadi malam saya coba itu, waduh, buka situk-situk wangel. Nah, tapi kalau diunggah sesuai dengan tanggal penyajian, nah, saya tahu sudah. Oh, ini 51 karena tanggal penyajiannya ini yang pertama di saya gitu. Oh, ini yang 64, ini tanggal penyajian yang terakhir gitu. Mudah jadi saya. Apalagi campur dengan Pak Santo terus tidak diawali dengan kelompok. Kelompok 3, itu saya bisa milih jadi kelompok 10, kelompok tidak ada kelompoknya, jadi harus buka dulu, delok isine, waduh, makan waktu banyak. Akhirnya nggak saya lanjutkan. Jadi saya minta kalian untuk unggah. Syukur kalau ada revisi ya kesempatan direvisi. Lalu kalau tidak ada revisi ya nggak usah direvisi. Yang terakhir ini tadi yang Pak Toto memasukkan teorema tegak lurus ya nggak usah dibuka, nggak usah dipakai karena memang apa yang diunggah kan disesuaikan buku. Saya itu tadi mengkritisi buku.
malah kangelan nek tegak lurus jari-jari, garis singgung gak lurus jari-jari kok bisa kayak buri ya, malah sakjane iku yang mau dipakai itu supaya cepat selesai gitu. Mungkin tidak usah diperhatikan, disesuaikan saja dengan buku urutannya. Nanti diunggah, semua mengunggah ulang, nanti malam saya akan coba di tempat-tempat tanggal presensi itu akan saya tambahi tempat untuk unggah materinya. Nah, supaya saya bisa coba golek itu. Bingung. Nek sik Pak Santo kae enak tak dhewe lah, sekarang saya campur dengan Pak Santo wae milih ya, milih. Ya, itu saja misalnya supaya saya juga akan tahu mudah untuk mengambil 51, 52, 53, 54 untuk hari Selasa. Jadi saya mudah untuk mengambil materi 51, 52, 53, 54. Karena kan diunggah di tanggal-tanggal penyajian. Nanti saya siapkan tempat pengunggahan ulangnya. Yang sudah diunggah di tempatnya Pak Santo sudah biar, tidak usah dihapus, tidak apa-apa. Baik, saya akhiri sampai di sini. Izin bertanya, Pak. Ya, apa Sinta? Itu untuk yang UAS itu nanti materinya yang sisanya dari yang Iya, sisanya aja lah. Sisanya aja. 55, 56, 61, 62, 63, 64. Baik, Bapak. Tapi tidak usah diperhatikan urutannya. Pokoknya pernyataan alasannya garis singgung tegak lurus jari-jari ya sudah cukup. Tidak usah pakai teoremanya 641, ya tidak usah. Alasannya sudut keliling setengah busur di depannya, itu sudah cukup sudah. Kemudian alasannya sudut pusat sama dengan busur di depannya, sudah cukup sudah. Alasannya karena jari-jari kongruen, sudah cukup. Ya, gitu ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan selain Sita? Baik, saya akhiri. Jadi hari Selasa jam 6 kuis, kemudian hari Jumat puas. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.